Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas TMIK 2 mengenai review jurnal 3 dan jurnal keempat. Baiklah, saya ya, Popi Rimayanti dengan NIM 210600096 dan rekan saya Siti Atifa dengan NIM 210600109. Untuk jurnal yang ketiga ini akan dibacakan oleh rekan saya Siti Atifa. Baiklah, saya akan membacakan jurnal jurnal yang ketiga yang berjudul Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha. Jurnal yang ketiga yang berjudul Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha diterbitkan oleh Jurnal Al-Aun dengan volume 7 nomor 2 dan halaman 39 sampai 52 pada tahun 2014 dengan penulis Masyur Malaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek monopoli dan persaingan usaha dalam menguasai pasar, jenis dan sumber data. Dalam penelitian ini dari Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode survei dengan melihat kondisi di pasar dan metode deskriptif. Hasil dan pembahasan dari jurnal ini yaitu pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu produsen yang menguasai pasar. Persaingan usaha dapat menguntungkan konsumen dalam mendapatkan kualitas layanan yang lebih baik. Perusahaan tidak dapat mengalahkan pesaing hanya karena harga, tapi layanan berkualitas juga merupakan fokus utama dalam mempertahankan pelanggan. Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Saat konsumen mengalami kesulitan dalam menilai mutu produk yang ditawarkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya, maka harga akan menjadi satu acuan atau ukuran. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah walaupun pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga suatu komoditas, akan tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu, Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap penawaran dan permintaan murni. Kelebihan penelitian ini ialah mendefinisikan perdagangan pasar monopoli dan persaingan usaha dengan melihat dari sisi undang-undang dan juga syariat Islam. Akan tetapi penelitian ini mempunyai kekurangan, yaitu tidak tersusunnya unsur-unsur dalam pembuatan artikel sehingga tidak jelas apa jenis data, metode, bahkan hasil pembahasannya. Untuk jurnal yang keempat memiliki judul Distribusi dalam Ekonomi Islam, Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. Jurnal ini diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Kudus Indonesia dengan memiliki halaman dan volume yaitu volume 1 nomor 1 dan halaman 1 sampai 17. Diterbitkan pada tahun 2013 dengan penulis Anita Rahmawati. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distributif tidak hanya dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Jenis dan sumber datanya itu berasal dari teori Adam Smith. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode mendefinisikan studi tentang distribusi selalu menjadi kajian yang menarik di bidang ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini yaitu keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam.
Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Ketimpangan adalah masalah universal yang dihadapi oleh semua sistem ekonomi modern. Ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dan kekayaan merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Munculnya konsep pemikiran tentang keadilan distributif dalam ekonomi Islam dimotivasi oleh fakta bahwa teori-teori ekonomi yang sudah tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Oleh karena itu, studi tentang distribusi selalu menjadi kajian yang menarik di bidang ekonomi Islam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa problem ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan saat ini tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang didominasi oleh sistem ekonomi pasar kapitalis. Sistem ekonomi pasar kapitalis ini ternyata tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadapan, bahkan menciptakan kemiskinan permanen bagi masyarakat. Sebab sistem ini berimplikasi pada penumpuan harta kekayaan pada segelintir pihak saja. Kelebihan penelitian ini adalah menjelaskan dengan mengutip banyak jurnal lain, sehingga banyak pendapat yang dikemukakan. Kekurangannya dalam jurnal ini yaitu tidak tersusunnya unsur-unsur dalam artikel pembuatan, sehingga tidak jelas apa jenis data, metode, bahkan hasil pembahasan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi hasil review dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.